Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 655 Kamu harus menang dengan hebat 2. Apa yang baru saja kamu lakukan? Iya. Bakso mengedipkan mata hitamnya yang murni. Yun Feng menyipitkan matanya. Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Bakso mengedipkan matanya yang besar beberapa kali lagi, seolah memberitahu Yun Feng bahwa itu tidak bersalah. Yun Feng mengguncang tubuh Bakso dengan keras, dan Bakso menangis beberapa kali karena ketidakpuasan. Pada akhirnya, Yun Feng mengendurkan tangannya, dan Bakso melompat ke depan dan duduk di kepala api kecil. Api kecil perlahan berjalan dan berdiri di samping Yun Feng. Tuan, apakah Anda tidak tahu apa arti tato itu? Yun Feng tercengang. Haruskah dia tahu? Melihat keheranan di mata Yun Feng, api kecil mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Saya pikir Anda tahu apa arti tato itu sebelum Anda mengontraknya, Tuan. Jika tidak, Anda seharusnya tidak. Apa sebenarnya arti tato itu? Mata serigala api kecil berkilauan. Pengkhianat. Yun Feng terkesiap. Pengkhianat. Griffin itu misterius. Ada banyak hal yang bahkan binatang ajaib tidak tahu. Namun, saya kebetulan tahu beberapa hal, dan hanya itu yang saya tahu. Di antara Griffin, hanya pengkhianat yang membawa tanda yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Mereka dikucilkan oleh semua anggota klan lainnya dan dibuang selamanya. Hanya dengan melakukan kejahatan yang tak termaafkan mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Saya tidak pernah mengerti apa yang dia lakukan meskipun kepribadiannya ditato seperti itu. Apa yang dikatakan Little Fire mengejutkan Yun Feng. Tanda seorang pengkhianat. Lan Yi adalah pengkhianat suku Griffin. Ini mungkin menjelaskan mengapa dia muncul di Istana Naga. Bagaimana mungkin ada Griffin di Istana Naga? Tuan, apakah Anda menyesal sekarang karena Anda tahu yang sebenarnya? Little Fire bertanya dengan suara rendah. Bagaimanapun, meskipun binatang ajaib seperti itu sangat kuat, identitasnya sangat rendah hati. Dapat dikatakan bahwa jika kamu bertemu Griffin lain, itu akan membuatmu kesulitan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangan dan memukul kepala Little Fire dengan keras. Pertanyaan yang dia ajukan saat itu mungkin telah menyentuh hati Lan Yi. Apa yang dia, yang memiliki kepribadian yang lembut dan damai, lakukan untuk menjadi pengkhianat? Yun Feng sedikit menyesali ketidaktahuannya. Dia seharusnya tahu lebih baik sebelum dia mengajukan pertanyaan. Saya tidak pernah menyesalinya. Bahkan jika saya tahu mengapa dia ditato, saya akan tetap memilihnya. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat api kecil merasa lega di lubuk hatinya. Summoner mengontrak Magic Beast untuk meningkatkan kekuatan mereka, bukan untuk menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Jika mereka mengontrak binatang ajaib yang sering membawa masalah, tidak ada pemanggil yang akan senang kecuali jika itu adalah binatang fantastis. Tuan, Anda benar-benar istimewa, kata api kecil dengan perasaan campur aduk. Yun Feng mengelus kepala Little Fire. Saya selalu menjadi diri saya sendiri. Jangan berpikir aku seperti yang lain. Telinga api kecil bergerak. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke Yao Yao, menjemputnya. Ayo pergi. Kita perlu menemukan dua pembuat onar itu. Api kecil mengangguk dan mengikuti Yun Feng. Itu melihat ke langit, dan bayangan hitam besar melintas. Saudara, Anda mungkin terlalu khawatir. Bagaimana tuan kita bisa seperti yang lain? Sejak saat itu, Yun Feng tidak pernah bertanya pada Lan Yi tentang tato di sisi wajahnya lagi. Hati Lan Yi yang berat sepertinya mereda dan dia menjadi sama seperti sebelumnya. Harus dikatakan bahwa Lan Yi selalu sama. Namun, Yun Feng sudah menebak mengapa dia sedikit tertekan. Mitra sparring khusus Yun Luoshen berubah dari api kecil menjadi Lan Yi, yang membuatnya sangat menderita. Dalam sebulan terakhir, dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan pertempuran dengan api kecil. Dia tidak terbiasa dengan perubahan lawan yang tiba-tiba, terutama ketika dia harus menghadapi pria bersayap di punggungnya ini, yang membuat Yun Luoshen penasaran dengan tubuh asli Lan Yi. Griffin dikenal karena kecepatannya. Elemen angin memberi mereka senjata paling sempurna. Ketika Yun Luoshen bertarung dengan Lan Yi, dia seperti orang bodoh. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan linglung dan tidak bisa menemukan Lan Yi sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan Lan Yi menyerang tubuhnya dengan patuh. Yun Luoshen berpikir bahwa pelatihan khusus telah terbayar,
Tetapi ketika dia menghadapi Lan Yi, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah kembali ke titik semula. Dia masih Yun Luoshen yang belum membaik sama sekali. Ini benar-benar memberi Yun Luoshen pukulan yang cukup besar, yang juga merupakan tujuan Yun Feng. Dia ingin Yun Luoshen tahu bahwa pukulan itu ada di mana-mana dan bahwa lawannya ada di mana-mana. Dia tidak bisa berhenti memperbaiki dirinya sendiri dan dia tidak bisa berhenti kapan saja. Ketika Anda berpikir Anda sudah baik, cepat atau lambat Anda akan mengerti betapa luasnya dunia ini dan betapa kecilnya Anda setelah dikerdilkan oleh yang lain. Lan Yi memang seperti yang dikatakan Yun Feng. Dia sama sekali tidak sopan kepada Yun Luoshen. Di bulan pelatihan khusus berikutnya, Yun Luoshen bahkan lebih menderita. Setiap hari, dia menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menghindari serangan Lan Yi. Luka di tubuhnya bahkan lebih terfragmentasi dan dia bahkan lebih kelelahan. Terkadang, dia akan pingsan karena kelelahan tepat setelah pertempuran dan bahkan langsung tertidur. Anggota keluarga Yun tentu melihat betapa sulitnya bagi Yun Luoshen. Yun Tianfan juga melihatnya dan hatinya sakit untuknya. Namun, dia tahu bahwa Yun Luoshen telah meningkat. Tatapannya menjadi lebih ganas dan kekuatannya juga meningkat dengan mantap. Dia benar-benar telah banyak berubah dibandingkan dengan Yun Luoshen di masa lalu. Yun Tianfan merasa hatinya sakit saat dia merasa bangga dengan putranya. Begitu saja, pelatihan khusus intensif selama 2 bulan akhirnya berakhir. Yun Luoshen sudah bisa menangkap gerakan Lan Yi. Ketika serangannya mengenai Lan Yi untuk pertama kalinya, Yun Feng juga tersenyum lega. Kemudian, dia mengumumkan bahwa pelatihan khusus telah berakhir. Dia tahu bahwa Yun Luoshen sudah siap. Setelah Yun Feng mengatakan bahwa pelatihan khusus telah selesai, Yun Luoshen masih tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa akan ada sesuatu yang lebih sulit, atau mungkin binatang ajaib tak terduga lainnya. Namun, Yun Feng tersenyum dan berkata dengan jelas, pelatihan khusus sudah berakhir. Setelah 2 bulan pelatihan khusus yang intensif, dan berkat pengaruh ramuan pemodelan tulang tingkat rendah, kekuatan Yun Luoshen telah meningkat dari level 5 ke level 7. Setelah semua pertempuran, kekuatannya yang ditingkatkan secara paksa dalam waktu singkat, waktu memiliki fondasi yang sangat stabil. Ini juga membuat kekuatan Yun Luoshen lebih dapat diandalkan. Hanya dalam 2 bulan, dia telah naik 2 level berturut-turut dan mencapai tahap lanjutan. Yun Luoshen tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Menurut pengalaman kultivasinya sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun. Ketika anggota lain dari keluarga Yun mengetahui hasil dari pelatihan khusus Yun Luoshen, mereka semua sedikit terkejut, terutama Yun Tianfan. Dia berpikir bahwa Yun Luoshen akan mencapai puncak level 5 dalam 2 bulan dan mencapai level 6 paling banyak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung mencapai level 7. Bab 656 Kamu harus menang dengan hebat 3. Anggota keluarga Yun semua terkejut. Mencapai level 7 dalam waktu sesingkat itu benar-benar mencengangkan. Yun Feng juga senang atas peningkatan Yun Luoshen. Solusi remodeling tulang tingkat rendah telah sedikit membantunya. Upaya Yun Luoshen sendiri harus dihargai juga. Dia memang tidak mengecewakan siapapun, dan Yun Feng berencana melakukan sesuatu yang lain untuk memberi kejutan pada Yun Luoshen. Ketika pedang panjang dengan 9 lubang dan 9 kristal diserahkan kepada Yun Luoshen, semua tetua keluarga Yun melebarkan mata mereka. Yun Feng, bukankah ini? Yun Tianfan ingin mengembalikannya kepada Yun Feng tanpa berpikir, tapi Yun Feng tersenyum dan memberikan pedang panjang di tangannya kepada Yun Luoshen, memaksanya ke tangan pemuda yang tercengang ini. Senjata dengan 9 lubang dan 9 kristal. Biaya pembuatannya pasti cukup tinggi. Yun Yuntian berkata dengan suara yang dalam. Tangan Yun Luoshen bergetar sedikit saat dia melihat 9 inti di sisi pedang, yang semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tingkat apa inti binatang sihir ini? Tanya Yun Luoshen dengan bingung. Yun Feng tersenyum santai. Mereka hanya inti binatang sihir biasa. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Anda tidak perlu menganggap saya orang luar. Nama keluarga saya adalah Yun. Bisnis keluarga Yun adalah bisnisku. Mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, beberapa tetua dari keluarga Yun tidak bisa menahan perasaan tersentuh di hati mereka. Istri Yun Tianlin awalnya meragukan Yun Feng, tapi sekarang, dia telah mengesampingkan kekhawatirannya sepenuhnya. Tindakan Yun Feng saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar peduli pada keluarga Yun.
Yun Luoshen memegang pedang panjang di tangannya dengan erat saat kegembiraan melonjak di matanya. Senjata dengan 9 lubang dan 9 kristal. Jika ini terungkap, bahkan keluarga Si akan lebih atau kurang iri. Sekarang semuanya sudah siap, saya pikir kita bisa mulai. Kata-kata Yun Feng membuat ekspresi Yun Tianfan menegang. Kilatan cahaya melintas di mata Yun Luoshen. Benar, pelatihan khusus. Semua yang dia lakukan hari ini adalah untuk hari ini. Baiklah, keluarga Yun juga harus berubah. Yun Tianfan duduk di kursi utama dan mengepalkan tinjunya. Semuanya akan berubah mulai sekarang. Menyatakan perang. Petir meledak di kota Jushui. Keluarga Yun telah menyatakan perang terhadap keluarga Li. Berita ini menyebar ke setiap sudut seperti rebung setelah hujan. Semua orang tahu tentang itu. Seketika, topik yang baru saja tenang di kota Jushui menjadi panas lagi. Ternyata keheningan keluarga Yun hanyalah ketenangan sebelum badai. Keluarga Yun berani menyatakan perang terhadap keluarga Li. Apa masalah keluarga Yun? Mereka adalah keluarga tanpa pangkat. Apakah cuckolding kali ini membuat mereka ingin menggigit seseorang? Semua orang berdiskusi dengan semangat. Sebuah keluarga tanpa peringkat menyatakan perang terhadap keluarga peringkat ketiga. Hal seperti itu sudah lama tidak terjadi di kota Jushui. Sejak berita deklarasi perang menyebar, orang-orang berlomba-lomba untuk melihat siapa yang akan duduk di kursi keluarga peringkat ketiga. Beberapa orang mengejek keluarga Yun, tetapi beberapa orang masih memiliki harapan yang tinggi untuk keluarga Yun. Secara bertahap, ada dua gelombang suara keras yang membangkitkan kota Jushui yang awalnya damai. Setelah mendengar berita itu, keluarga Si juga cukup terkejut. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa keluarga Yun akan menyatakan perang terhadap keluarga Li. Mereka berpikir bahwa keluarga Yun paling banyak akan bertarung dengan keluarga Li secara pribadi atau apapun, tetapi mereka tidak berharap itu akan meningkat menjadi kontes untuk posisi keluarga peringkat ketiga. Keluarga Si tiba-tiba merasa sedikit cemas pada saat ini. Fakta bahwa keluarga Yun berani menantang keluarga Li membuktikan bahwa keluarga Yun memiliki kepercayaan diri. Keluarga Si tidak pernah peduli dengan keluarga Yun sebelumnya, tetapi sekarang, mereka sangat antusias dan ingin tahu apakah keluarga Yun akan naik ke jajaran keluarga peringkat ketiga kali ini. Begitu mereka melakukannya, keluarga Yun akan menjadi luar biasa seperti sebelumnya. Keluarga Si agak bingung saat ini, tetapi mereka masih mempertahankan sikap netral. Lagi pula, tidak masalah siapa yang menang atau kalah antara keluarga Li dan keluarga Yun. Keluarga Si tidak akan menderita kerugian apapun, tetapi mungkin ada perubahan pada orang yang ingin mereka bina hubungan baik. Pada saat ini, Si Chaihua juga dalam suasana hati yang agak rumit. Pertempuran antara keluarga Yun dan keluarga Li adalah antara Li Zong dan Yun Luoshen. Pertarungan antara dua pemuda yang mengelilinginya di masa lalu membuat Si Chaihua merasa sedikit lebih unggul. Si Chaihua kurang lebih sudah menyerah dalam pikirannya. Akan sangat bagus jika keluarga Yun bisa naik ke atas. Kemudian, Yun Luoshen akan memiliki penampilan, kekuatan, dan status, dan tentu saja layak untuknya. Sementara Si Chaihua tergoda, para pemuda dari kedua keluarga sudah melupakannya. Keluarga Li tidak terkejut dan menerima tantangan itu. Mereka menerimanya dengan tenang. Tuan keluarga Li sudah memperkirakan hari ini akan datang. Untungnya, dia telah meminta Li Zong untuk fokus berlatih selama periode waktu ini, jadi dia waspada. Setelah Li Zong keluar dari pengasingan, hasil latihannya membuat tuan keluarga Li cukup puas. Kekuatan asli Li Zong berada di puncak level 5, tapi dia sudah berhasil menembus level 6 sekarang. Tuan keluarga Li senang melihat terobosannya yang cepat. Jangan khawatir, ayah. Kekuatan Yun Luoshen baru mencapai level 5 2 bulan lalu. Kekuatanku sudah di atas dia. Kecuali keajaiban terjadi dalam 2 bulan, dia tidak akan lebih kuat dariku. Pemimpin keluarga Li tidak seoptimis Li Zong. Bagaimanapun, Yun Feng masih di sini. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, bahkan jika Yun Feng cukup kuat, itu tidak berarti bahwa dia bisa membuat kekuatan seseorang meningkat dengan cepat. Jika dia benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya, itu tidak akan nyata. Tidak ada yang perlu ditakuti. Memikirkan hal ini, pemimpin keluarga Li sedikit lega. Segera, keluarga Yun menyatakan perang terhadap keluarga Li. Pertempuran antara dua keluarga akan disaksikan oleh keluarga Si dan penonton kota Jushui. Pertempuran posisi keluarga peringkat ketiga ini menarik semua orang di kota Jushui.
Setidaknya ada beberapa ratus orang yang tinggal di kota yang tidak kecil. Pada hari ini, mereka semua berbondong-bondong ke arena. Itu jauh dari awal pertempuran. Sudah ada kerumunan tak berujung di sekitar arena. Orang-orang membicarakan tentang pertempuran yang akan datang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan gelar dan status keluarga peringkat ketiga. Apakah kamu tidak akan ikut bersenang-senang? Di sebuah rumah sederhana di kota Jushui, seorang pria mengenakan celana dan pakaiannya. Dia menatap wanita di tempat tidur dengan senyum cabul di wajahnya. Tidak peduli apa, itu masih keluarga Yun. Apakah kamu mau? Wanita di tempat tidur tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terlihat mengerikan. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu menyesal. Wanita itu menggigit bibirnya dan tersipu. Pria itu menarik wanita itu dengan kasar. Pelacur, kamu masih memiliki wajah penyesalan. Hahaha, kamu hanya cocok untuk membiarkan orang lain bermain denganmu. Pria itu berjalan keluar dengan senyum cabul. Wanita itu duduk di tempat tidur dengan linglung dan tangannya tergantung di tempat tidur tipis dengan keras. Dia ingin menggigit giginya sampai berkeping-keping. Bab 657 Anda harus menang dengan hebat 4. Keluarga Yun telah menyatakan perang terhadap keluarga Lee. Jika keluarga Yun naik ke tampuk kekuasaan, itu akan menjadi keluarga peringkat ketiga. Jika dia masih di keluarga Yun, kehidupan seperti apa itu? Wanita itu menatap rumah berantakan yang dia masuki. Rasa penyesalan yang tak terlihat melonjak ke dalam hatinya. Ia ingin tertawa dan menangis secara bersamaan. Wanita itu mengenakan pakaiannya secara acak dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dia ingin melihat apakah keluarga Yun memiliki kemampuan untuk benar-benar menjadi keluarga peringkat ketiga. Pada hari ini, hampir semua orang di kota Jushui pergi ke tempat yang sama dan berhenti berbisnis. Semua orang bergegas ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Arena yang luas dikelilingi oleh kerumunan orang. Tidak pernah ada sesuatu yang bisa membuat orang begitu antusias. Anggota keluarga Si juga sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Yang mana antara keluarga Lee dan keluarga Yun yang akan menang? Omong kosong. Tentu saja itu adalah keluarga Lee. Apakah kamu tidak tahu seperti apa keluarga Yun? Petik 2. Saya kira tidak demikian. Keluarga Yun tidak bodoh. Mereka tidak akan berani menantang keluarga Lee jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Kakolding mungkin membuat keluarga Yun kehilangan akal sehat. Jika itu saya akan bergegas maju dan membunuh pasangan yang berzina itu terlebih dahulu. Petik 2. Diskusi bernada tinggi terdengar di mana-mana, dengan pujian dan kritik. Setelah kemunculan keluarga Yun dan keluarga Lee, pemandangan menjadi semakin kacau. Ketika tiga saudara laki-laki dari keluarga Yun berjalan, semua orang berbicara dengan keras. Itu dia, Yun Tianling yang diselingkuhi. Ah, aku ingin tahu apakah dia punya nyali atau tidak. Dia tidak melakukan apapun sama sekali. Aku benar-benar ingin tahu apakah dia laki-laki. Wajah Yun Tianling tiba-tiba menjadi gelap. Dia meletakkan tinjunya di lututnya dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Yun Tianfan dan Yun Tianlin juga tidak terlihat baik. Ketiga bersaudara itu duduk di sana dan menahan tatapan aneh. Mereka sangat kesakitan. Dan setelah keluarga Lee datang ke sini, mereka tidak mendapatkan perawatan yang lebih baik. Keluarga Lee benar-benar pengecut kali ini. Betul sekali. Kakaknya sudah mati, namun dia masih diam. Apakah keberaniannya berkurang saat dia menjadi tua? Petik 2. Anggota audiens ini sangat kejam. Wajah pemimpin keluarga Lee berganti-ganti antara hijau dan putih. Perlakuan kedua keluarga berakhir imbang. Mereka berdua canggung dan malu. Dan sosok yang menyedihkan juga diam-diam bersembunyi di antara kerumunan dan menggigit bibirnya dengan keras. Wanita tak tahu malu yang diusir dari keluarga Yun datang. Matanya penuh perjuangan. Dia tidak percaya bahwa keluarga Yun akan menang dan dia juga tidak ingin keluarga Yun menang. Jika mereka menang, itu akan menjadi pukulan besar baginya, membuktikan betapa bodoh dan menyedihkannya dia. Yun Feng dan yang lainnya tentu saja tidak bergabung dengan kelompok orang ini. Mereka menemukan tempat yang bagus di langit untuk ditonton. Diskusi tentang kerumunan yang kejam membuat Yun Feng mendecakkan lidahnya. Kelompok orang ini tidak memiliki kemampuan lain, tetapi mereka cukup pandai mencemooh orang. Keluarga Lee tampaknya cukup percaya diri. Kulanyi melirik pemimpin keluarga Lee. Melihat bahwa dia tidak gugup sama sekali, dia tahu bahwa pria itu pasti sudah membuat persiapan.
Yun Feng tersenyum dingin. Terus, Yun Luoshen tidak akan kalah. Saat dia mengatakan itu, kedua pemuda itu muncul. Li Zong dan Yun Luoshen berjalan dari dua arah yang berbeda. Ketika mereka muncul, kerumunan bersorak. Li Zong dan Yun Luoshen saling menilai dengan tenang ketika mereka naik ring. Mereka berdua tahu bahwa pihak lain telah berubah dalam waktu singkat. Li Zong menilai Yun Luoshen dengan sedikit terkejut. Dia mengharapkan kekuatan Yun Luoshen meningkat, tetapi dia tidak berharap dia berubah begitu banyak. Ada semacam keganasan tak terlihat di mata Yun Luoshen. Mata hitamnya menjadi lebih jelas dan juga ada sedikit kedewasaan di wajah mudanya. Yun Luoshen tampaknya telah berkembang pesat dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan dia, Li Zong lebih seperti anak kecil dengan aura kekanak-kanakan. Si Caihua memandang Yun Luoshen dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berpacu. Yun Luoshen telah berubah. Dia telah menjadi lebih baik dan lebih menawan daripada yang dia bayangkan. Yang mengejutkan Li Zong bukan hanya perubahan temperamen Yun Luoshen, tapi juga kekuatannya. Dia tidak dapat menemukan kekuatannya. Li Zong menekan kepanikan di benaknya. Dia telah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Seperti yang dikatakan ayahnya, Yun Feng pasti akan membantunya. Tidak mengherankan bahwa Yun Luoshen lebih kuat darinya, tetapi meskipun dia lebih kuat, itu adalah cerita lain seberapa banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Setelah mendeteksi bahwa Yun Luoshen berada di level 7, pemimpin keluarga Li sedikit terkejut di benaknya. Namun, setelah dipikir-pikir, peningkatan kekuatan yang cepat ini pasti hanya cangkang kosong. Lagi pula, pria itu hanya bisa menggunakan metode khusus untuk mencapai level ini dalam waktu singkat. Itu mungkin ilusi yang tidak akan bertahan lama. Pikiran Li Zong kurang lebih sama dengan ayahnya. Singkatnya, mereka berdua menyimpulkan bahwa Yun Luoshen hanya terlihat kuat dan tidak bisa melepaskan apapun. Sebagai pihak ketiga kali ini, keluarga Si memberikan penjelasan sederhana untuk menenangkan kegembiraan orang banyak. Kemudian, itu adalah pertempuran antara keluarga Yun dan keluarga Li. Kedua pemuda itu akan terus bertarung sampai pihak lain mengaku kalah. Keluarga Li dan keluarga Yun duduk di kursi di kedua sisi ring, sementara keluarga Si duduk di tengah. Si Caihua juga ada di antara mereka. Ketertarikan gadis remaja dalam benaknya meledak. Namun, kedua pemuda itu bahkan tidak memandangnya, yang membuat si Caihua tersipu. Dia senang tidak ada yang memperhatikan rasa malunya. Dia duduk di sana diam-diam dan tidak melakukan apa-apa lagi. Li Zong dan Yun Luoshen keduanya saling memandang. Li Zong tertawa. Tidak buruk, Yun Luoshen. Anda telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Kamu sama saja. Sepertinya kamu tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Sudut mulut Li Zong berkedut. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, aku tidak takut padamu. Apa kamu tahu kenapa? Yun Luoshen tersenyum lembut dan auranya sangat stabil. Dibandingkan dengan provokasi Li Zong, Yun Luoshen jauh lebih dewasa. Melihat betapa tenangnya Yun Luoshen, Li Zong tidak bisa menahan amarahnya. Mereka sama 2 bulan lalu, anak-anak yang sama. 2 bulan lalu, orang ini lebih rendah darinya dan hanya badut. Alasan mengapa pria itu diizinkan mendekati si Caihua adalah karena keberadaan Yun Luoshen bisa menyorotinya. Namun, itu benar-benar berubah sekarang. Li Zong tiba-tiba merasa bahwa dia telah tertinggal jauh. Yun Luoshen, yang awalnya di belakangnya, tiba-tiba melampaui dia. Bab 658 Kamu harus menang dengan hebat 5. Dia tidak bisa membiarkan Yun Luoshen, yang ada di belakangnya, berjalan di depannya. Bahkan jika kamu secara paksa meningkatkan kekuatanmu, kamu hanyalah cangkang kosong. Itu bukan milikmu. Dan saya mengandalkan kerja keras saya sendiri untuk mencapai kekuatan saya saat ini. Yun Luoshen, kamu bisa melupakan bersaing denganku selama sisa hidupmu. Yun Luoshen tersenyum. Li Zong sangat marah dengan senyuman itu. Apa yang Anda tertawakan? Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda ditakdirkan untuk gagal. Petik 2. Yun Luoshen membuang senyumnya dan mengangguk. Tentu, jika Anda harus membuktikan sesuatu, ini adalah kesempatan yang bagus, bukan? Kekejaman melintas di mata Li Zong saat dia tertawa. Dia membalik tangannya dan memegang pedang panjang dengan erat di tangannya. Saat pedang panjang itu muncul, 9 inti yang tertanam di sisi pedang itu berkilauan. Senjata dengan 9 lubang dan 9 kristal.
Kerumunan berteriak kaget. Tuan keluarga Li tidak bisa tidak merasa bangga setelah mendengar seruan seperti itu. Tuan keluarga Si juga mengangkat alisnya ketika dia melihat senjata itu. Keluarga Li memang sudah siap. Mereka cukup siap. 9 kristal ini semuanya berada di level 7. Saya tidak percaya bahwa keluarga Yun memiliki kemampuan seperti itu. Keluarga yang tidak memiliki peringkat ingin bertarung dengan keluarga peringkat ketiga. Berhenti bermimpi. Li Zong melambaikan pedang panjang di tangannya. Melihat Yun Luoshen tidak mengeluarkan senjatanya setelah waktu yang lama, dia mencibir. Mengapa Anda tidak ingin mengeluarkan senjata Anda yang tidak berguna? Tidak apa-apa. Aku tidak akan menertawakanmu karena melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yun Luoshen juga terkejut dengan senjata di tangan Li Zong. Meskipun Yun Feng memberinya senjata dengan 9 lubang dan 9 kristal, kristal yang tertanam di dalamnya seharusnya tidak setinggi level 7. 9 kristal dari keluarga Li semuanya adalah Magic Core level 7. Yun Luoshen memikirkan senjata yang diberikan Yun Feng padanya. Lupakan. Bahkan jika tingkat inti sihir tidak setinggi miliknya, dia tidak akan mempermalukan keluarga Yun dengan pelatihan rahasianya akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa kalah? Yun Luoshen menggertakkan giginya sedikit. Ekspresinya membuat Yun Feng, yang sedang menonton drama di langit, tersenyum. Apa sebenarnya yang dipikirkan anak ini? Apakah saya akan memberinya senjata yang lebih rendah? Yun Luoshen membalik tangannya, dan senjata dengan 9 lubang dan 9 kristal yang diberikan Yun Feng muncul di tangannya. Li Zong melebarkan matanya saat melihat itu. Dia tidak menyangka Yun Luoshen memiliki senjata dengan 9 lubang dan 9 kristal juga. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dengan jijik. Inti binatang ajaib di pedangmu, kan, inti binatang sihir level 1. Sebelum Li Zong bisa menyelesaikan kalimatnya, raungan yang tertahan terdengar. Mata pemimpin keluarga Li tiba-tiba melebar saat dia menatap senjata di tangan Yun Luoshen. 9 inti binatang sihir yang memancarkan cahaya membuatnya berteriak. Inti binatang sihir level 9. Raungan ini langsung membuat pemandangan menjadi sunyi senyap. Master Si juga memiliki ekspresi yang sama saat dia menatap senjata di tangan Yun Luoshen dengan mata berkilauan. Bagaimana itu mungkin? Semua inti ajaib yang tertanam di dalamnya adalah level 9. 9 inti sihir level 9. Bagaimana mungkin keluarga Yun memiliki barang seperti itu? Yun Luoshen terkejut. Dia melihat senjata di tangannya secara refleks dan sedikit tercengang. 3 bersaudara dari keluarga Yun adalah sama. Setelah mendengar Magic Cores level 9, Yun Tianfan tidak bisa lagi mempertahankan ekspresinya. Ya dewa, Magic Cores level 9 sangat mahal. Apakah itu 9 Magic Cores level 9? Yun Feng, yang berdiri di udara, mengangkat sudut mulutnya sedikit. Level 9 Magic Cores sangat mahal di mata orang lain, tapi Yun Feng tidak pelit saat menggunakannya. Dia menggunakan 9 dari mereka sekaligus dan dia tidak merasa menyesal sama sekali. Dia sudah cukup dengan hal-hal ini. Meski tidak banyak, dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin, karena itu diberikan kepada keluarga Yun. Bagaimana dia bisa menawarkan sesuatu yang buruk kepada mereka? Jika kekuatan Yun Luoshen bisa mencapai level Yun Feng juga akan memberinya senjata level Monarch itu tanpa menahan diri. Jika itu masalahnya, situasinya sekarang mungkin akan benar-benar kacau. Kau benar-benar murah hati, kata Yan Ce dingin. Yun Feng tertawa. Saya selalu murah hati dengan keluarga saya. Hei, jika kamu sangat murah hati, mengapa kamu tidak memberiku beberapa? Kami juga keluarga. Yan Ce mendekatinya sambil tersenyum dan Kulanyi mendorongnya menjauh. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Siapa keluargamu? Yun Feng tidak peduli tentang mereka berdua dan melihat ke bawah. Situasi saat ini agak lucu. Semua orang bingung karena teriakan tak terkendali dari tuan keluarga Li. Li Zong agak bingung. Inti sihir level 9. Ayah tidak mungkin salah, kan? 9 inti sihir level 9. Bagaimana itu mungkin? Pemimpin keluarga Li juga berantakan, benar-benar berantakan. Dia mengira Yun Feng akan memberi keluarga Yun beberapa hadiah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat murah hati. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa memiliki begitu banyak Magic Beast Cores level 9? Binatang ajaib level 9. Bahkan seorang komandan tidak akan bisa mengambil banyak keuntungan dari mereka. Terlalu mengejutkan untuk memiliki 9 dari mereka sekaligus.
Jika Tuan keluarga Li tahu bahwa Yun Feng memiliki inti dari binatang sihir tingkat raja dan bahkan dari tingkat Tuan, tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Kepala keluarga Li bingung. 9 Magic Cores semuanya level 9. Kekuatan senjata seperti itu bisa dibayangkan. Bahkan jika kekuatan Yun Luoshen lemah, tidak akan mudah bagi Li Zong untuk menang. Dia awalnya ingin menggunakan senjatanya untuk menekannya, tetapi dia tidak berharap itu akan ditekan. Keluarga Li benar-benar malu sekarang. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka kalah di depan semua orang di kota Jushui. Jika mereka mengakui kekalahan secara sukarela, mereka tidak akan berbeda dengan pengecut. Begitu mereka mengaku kalah, keluarga Li akan kehilangan segalanya. Hari-hari ke depan bisa dibayangkan. Tuan keluarga Li tahu bahwa dia harus menguatkan dirinya kali ini tidak peduli apa. Dia tidak cukup siap. Tidak, dia meremehkan gadis kecil itu. Tuan Li, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Tanya Guru Si, memberikan master dari keluarga Li jalan keluar. Tuan dari keluarga Li merasa malu dengan pertanyaan itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Jangan khawatir. Melihat bahwa dia masih bersikeras, Tuan dari keluarga Si tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Zong mengertakkan gigi. Meskipun dia merasa tertekan, dia tidak begitu pengecut sehingga dia akan meringkuk sekarang. Yun Luoshen, kamu benar-benar mendapat tawaran besar. Yun Luoshen juga tersadar dari keterkejutannya. Dia hanya memegang pedang panjang di tangannya dan melihat inti sihir yang berkilauan di atasnya dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa senjata ini akan mencapai level seperti itu. Aku hanya bisa mengatakan itu karena nama keluargaku adalah Yun. Apa yang dikatakan Yun Luoshen membuat semua orang sedikit bingung, kecuali anggota keluarga Yun. Betul sekali. Justru karena nama keluarga mereka adalah Yun, mereka bisa bertemu Yun Feng dan mendapatkan bantuan tulus Yun Feng. Bab 659 Anda harus menang dengan hebat 6. Hah! Li Zong meraung saat dia mengaktifkan pedang panjang di tangannya dengan energi bertarungnya. Inti sihir yang tertanam di pedang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan energi bertarungnya juga meningkat pesat. Tangan Yun Luoshen sedikit berkeringat dan hatinya juga gemetar. Ini adalah saat di mana semua latihan spesialnya akan digunakan. Yun Luoshen juga meraung tiba-tiba. Energi pertarungan level 7-nya meledak dari tubuhnya dan melonjak ke tangannya. Pedang panjang di tangan pemuda itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya langsung menutupi kecemerlangan pedang panjang Li Zong, seperti seberkas cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Yun Feng berdiri di udara dengan secercah di mata hitamnya. Yun Luoshen, tunjukkan pada semua orang betapa hebatnya keluarga Yun akan menang. Jangan meremehkan orang. Li Zong melihat cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh pedang panjang di tangan Yun Luoshen dan perasaan tidak mau mengakui kekalahan muncul di benaknya seperti banteng liar. Dia adalah seorang pemuda impulsif yang suka pamer. Mengingat perbedaan status antara Li Zong dan Yun Luoshen sebelumnya, dia merasa sulit untuk menerima bahwa Yun Luoshen, yang seharusnya menjadi pengikut, tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Li Zong meraung dan menyerbu ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Tuduhan ini membuat pemimpin keluarga Li mengerutkan kening. Itu berantakan. Li Zong tidak memiliki sikap yang seharusnya dia miliki dalam pertempuran saat ini. Dia terlalu ceroboh. Itu lebih seperti pertarungan acak, bukan pertarungan untuk status keluarganya. Melihat momentum Li Zong, Yun Luoshen tiba-tiba melambaikan pedang panjang di tangannya, dan 9 inti binatang sihir langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Li Zong hanya merasakan cahaya yang menyilaukan datang bersama dengan energi bertarung yang kuat. Li Zong memegang pedang di tangannya dan menahannya di depan dadanya. Energi pertempuran menghantam tubuh pedang dan sebagian energi menembusnya dan mengenai Li Zong seperti pukulan. Li Zong mundur beberapa langkah dengan panik saat dadanya naik turun sedikit. Serangan itu kemudian membangunkannya. Dia tiba-tiba menyadari di mana dia berdiri. Lawannya di depannya adalah Yun Luoshen. Apa yang dia lakukan saat itu tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Yun Luoshen memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan menatap Li Zong. Li Zong mengepalkan tinjunya dengan keras dan menarik napas dalam-dalam. Dia telah menyesuaikan mentalitasnya ke kondisi terbaik, yang menunjukkan bahwa dia kuat secara mental. Banyak mata tertuju pada kedua pemuda itu. Pertempuran milik mereka baru saja dimulai.
Yun Feng berdiri di udara dan menyaksikan pertempuran antara dua pemuda di atas ring. Li Zong berada di puncak level 6, sementara Yun Luoshen baru saja naik ke level 7. Jadi, perbedaan level antara keduanya tidak terlalu besar. Senjata mereka juga merupakan senjata 9 lubang dan 9 kristal, tetapi ada perbedaan dalam inti sihir mereka. Perbedaan antara core level 7 dan level 9 mungkin menjadi kunci kemenangan. Keduanya bertarung bolak-balik di atas ring. Li Zong mencoba yang terbaik. Di depan Yun Luoshen, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia ingin menang. Energi pertarungan kedua pemuda itu berulang kali bentrok. Meskipun itu tidak menciptakan momentum yang menghancurkan bumi, itu masih membuat cincin itu berantakan. Li Zong mengerahkan kekuatan penuhnya, begitu pula Yun Luoshen. Li Zong memang sulit untuk dihadapi, dan kekuatannya stabil seperti yang dia katakan. Yun Luoshen merasa agak rumit. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Ini tarik ulur, kata Kulanyi santai. Yun Feng mengangguk. Betul sekali. Tarik-menarik bukanlah hal yang baik bagi siapapun. Tarik-menarik adalah tentang kekuatan sendiri, yang merupakan hal yang paling mendasar. Prajurit bertarung dengan energi bertarung, dan penyihir serta pemanggil mengandalkan kekuatan mental mereka. Jas, kepala keluarga Li menghela napas lega saat tarik ulur dimulai. Tarik-menarik bermanfaat bagi keluarga Li. Bagaimanapun, momentum Yun Luoshen di awal terlalu kuat. Senjatanya, khususnya, membuat hati orang-orang terasa seperti dibebani oleh batu yang berat. Saat ini, Li Zong telah menenangkan pikirannya. Dia tidak tertekan oleh momentum. Sebaliknya, dia menghentikan serangan menakjubkan Yun Luoshen di awal. Memasuki tarik tambang juga akan membuat Yun Luoshen cemas secara mental. Pertempuran masih berlangsung dan perang gesekan berlanjut. Kedua pemuda itu secara bertahap menjadi terengah-engah. Keduanya sudah memasuki tahap pertempuran yang melelahkan. Penonton yang menyaksikan pertempuran di bawah panggung menjadi lebih tenang. Sorak-sorai yang seperti air pasang saat itu berangsur-angsur mereda. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang hanya menatap dua orang yang terus-menerus berkelahi dan hati mereka entah kenapa menegang. Orang itu sama sekali tidak buruk. Yan Ce menunjuk Li Zong dengan suara sombong. Yun Feng tidak marah sama sekali. Kamu benar, Li Zong memang orang yang kuat. Ini adalah waktu untuk menguji Luoshen. Dia awalnya diuntungkan, tetapi dia secara bertahap terjebak. Itu masalah. Seperti yang dikatakan Yun Feng, Yun Luoshen agak cemas. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi sangat tergesa-gesa dan pedang di tangannya menjadi semakin ganas. Namun, efek dari serangan itu tidak signifikan. Saat dia melihat Li Zong menghindari serangannya berkali-kali, suasana hati Yun Luoshen seperti rumput liar yang tumbuh di hatinya dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Dia mulai tidak sabar. Yun Feng sedikit mengernyit saat dia mengamati gerakan Yun Luoshen yang semakin cemas. Saat serangan itu tidak mengenai apa-apa, kecemasan di hati Yun Luoshen menjadi semakin jelas. Semua orang bisa melihatnya. Tuan keluarga Li, yang telah menekan bibirnya dengan erat saat itu, mengangkat sudut mulutnya sedikit sambil tersenyum, sementara wajah keluarga Yun menjadi gelap. Melihat sikap menyerang Yun Luoshen, Yun Tianfan juga tahu bahwa Yun Luoshen cemas dalam pikirannya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menonton. Luoshen, tenang. Serangan Yun Luoshen sudah kacau, dan efek energi bertarungnya berkurang secara signifikan. Dalam pertempuran, kekuatan adalah satu hal, tetapi mentalitas adalah hal lain. Terkadang, mentalitas menentukan hasilnya. Mentalitas Yun Luoshen sudah benar-benar kacau, sementara Li Zong berangsur-angsur menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun energi pertarungan mereka sama-sama dikonsumsi, Li Zong mengendalikan konsumsi energi bertarungnya secara rasional, tidak seperti Yun Luoshen saat ini. Untuk mengalahkan Li Zong dalam waktu singkat, energi bertarungnya sudah habis terkuras habis-habisan. Jika ini terus berlanjut, Yun Luoshen akan kalah. Bukan karena perbedaan kekuatan, tetapi karena habisnya energi bertarungnya dan mentalitasnya yang berantakan. Berdiri di udara, Yun Feng mengerutkan kening. Terlalu sulit baginya untuk menyadari masalah ini. Jika dia terus menyia-nyiakan energi bertarungnya seperti ini, Li Zong akan bisa menendangnya keluar dari panggung dengan mudah. Memikirkan hal ini, wajah Yun Feng menjadi dingin. Bab 660 Rasa Keluarga Yun, 1. Hai,
Apa yang sedang kamu lakukan? Yan Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Yun Feng sudah membuka kunci ruang di sekitarnya. Yang lain masih di ruang tertutup. Kulanyi juga terkejut melihat Yun Feng. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan ikut campur? Jika kamu campur tangan, keluarga Yun akan kalah. Yan Ce berteriak dari samping, tapi Yun Feng mengabaikannya. Tubuhnya berkedip dan dia membalik tangannya. Elemen air biru es sudah muncul di tangan Yun Feng dan langsung terbang menuju ring sebagai seberkas cahaya biru. Kulanyi melebarkan matanya. Dia benar-benar akan campur tangan. Jika demikian, bukankah keluarga Yun secara otomatis akan tersingkir? Yun Feng, apa yang kamu pikirkan? Yun Feng berhenti bersembunyi dan tiba-tiba muncul di langit. Penonton yang menonton melihat ke atas dan berteriak, "Ya dewa! Kapan dia keluar dari langit?" Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Seketika semua orang menoleh. Yun Tianfan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Yun Feng. Anggota keluarga Si dan keluarga Li juga melihat ke atas dan semuanya terkejut. Tuan dari keluarga Li menyipitkan matanya. Itu dia. Li Zong dan Yun Luoshen, yang berada di atas ring, tidak mungkin memperhatikan hal ini. Semua orang terkejut dengan kemunculan Yun Feng yang tiba-tiba. Pada saat ini, seberkas cahaya biru jatuh dari langit dan langsung menuju ke ring. Pemimpin keluarga Li melebarkan matanya. Apakah dia akan ikut campur? Lord Si juga terkejut ketika dia melihat adegan ini. Hati Yun Tianfan tidak bisa membantu tetapi menegang. Jika Yun Feng bergerak, keluarga Yun akan kalah dalam pertempuran ini. Guyuran, yang mengejutkan semua orang, tuan dari keluarga Li dan tuan dari keluarga Si, yang hendak berteriak untuk berhenti, berdiri di sana dengan agak meriah. Mereka membuka mulut lebar-lebar, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Elemen air tidak menyerang sama sekali, tetapi menjadi air yang paling biasa, dengan sedikit rasa dingin yang menusuk tulang yang membasahi Yun Luoshen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yun Luoshen tercengang, begitu pula Li Zong. Dia sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat Yun Feng berdiri di atasnya. Yun Tianfan segera rileks setelah melihat ini, dan keringat tidak bisa tidak muncul di dahinya. Yan Ce dan Kulanyi, yang menonton dari langit, juga sangat terkejut. Yan Ce mengedipkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Kulanyi juga mengangkat sudut mulutnya setelah beberapa saat terkejut. Feng Feng, kamu benar-benar mengejutkan. Yun Luoshen, yang bermandikan keringat, berdiri di sana dengan linglung. Ada rasa dingin yang menusuk tulang di sekujur tubuhnya. Apakah ini yang aku ajarkan padamu? Yun Luoshen, tenanglah. Suara Yun Feng datang dari langit dan mencapai telinga Yun Luoshen kata demi kata. Dia memasuki gurun yang penuh dengan rumput liar. Suaranya seperti api yang membakar semua rumput liar. Yun Luoshen menundukkan kepalanya diam-diam, dan tetesan air di rambutnya jatuh ke tanah. Li Zong tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat Yun Luoshen seperti ini. Jika semuanya berjalan seperti saat itu, Yun Luoshen ditakdirkan untuk kalah. Li Zong meraung. Khawatir bahwa Yun Luoshen akan berubah pikiran, dia mengayunkan pedang di tangannya dengan keras. Yun Luoshen mengepalkan tinjunya dan senjata di tangannya segera menghadapi serangan itu. Dentang. Pedang Li Zong terhalang oleh pedang Yun Luoshen. Kedua pedang itu bentrok. Li Zong menggertakkan giginya, tapi pada akhirnya dia bukan tandingan Yun Luoshen. Pedang Yun Luoshen tiba-tiba meledak dengan cahaya dan Li Zong mundur puluhan langkah dengan panik. Yun Luoshen mengangkat kepalanya. Hati Li Zong tenggelam. Itu telah berubah. Kecemasan yang dia rasakan saat itu hilang. Elemen air saat itu sepertinya telah memadamkan kecemasan di hati Yun Luoshen. Ayo, Yun Luoshen mengangkat kepalanya. Wajah mudanya sudah tenang dan damai. Mata hitam Li Zong menjadi gelap. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang lagi tanpa sepatah kata pun. Kali ini, Li Zong ditakdirkan untuk gagal. Li Zong menebas Yun Luoshen dengan pedang panjang di tangannya, tapi meleset. Yun Luoshen sudah muncul di sebelah Li Zong dalam sekejap mata dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan keras. Li Zong mengangkat senjata di tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Tangannya sakit karena shock. Tuan keluarga Li tampak muram. Jika Yun Feng tidak muncul tiba-tiba, keluarga Li pasti sudah menang.
Sepertinya itu akan sangat bergantung pada keberuntungan jika mereka ingin menang. Setelah apa yang dilakukan Yun Feng saat itu, para penonton tampaknya telah membangkitkan gairah di lubuk hati mereka. Adegan tenang saat itu menjadi berapi-api lagi. Dia sudah berubah. Dia berubah. Sorot mata anak itu berubah. Seseorang di antara kerumunan berteriak kegirangan dan langsung digaungkan oleh yang lain. Benar, dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain dalam sekejap. Tampaknya keluarga Yun memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertempuran ini. Pria dari keluarga Li di atas panggung tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ini semua berkat pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba menyerang. Jika bukan karena hujan, keluarga Yun akan kalah. Tepat. Kapan dia keluar? Siapa sebenarnya dia? Suara-suara itu datang gelombang demi gelombang. Banyak orang memandang Yun Feng dengan hati-hati di langit. Seseorang yang bisa berdiri begitu tinggi pasti bukan orang yang sederhana. Orang seperti itu membantu keluarga Yun. Di mana keluarga Yun mempekerjakan ahli seperti itu. Di sudut kerumunan yang tidak mencolok, seorang wanita dengan pakaian compang camping melebarkan mata hitamnya saat dia melihat Yun Feng. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan keras. Dia tidak tahu ekspresi apa yang dia miliki di wajahnya, tetapi tangannya memegang pakaian di depan dadanya dengan erat untuk waktu yang lama. Yun Feng melihat situasi saat ini di atas ring. Setelah apa yang terjadi saat itu, Yun Luoshen tampaknya telah tenang dan energi bertarungnya tidak lagi disia-siakan secara sembarangan. Li Zong, di sisi lain, menjadi semakin kewalahan. Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Tampaknya hasil dari pertempuran ini akan segera terungkap. Akhirnya, kedua pedang itu bentrok lagi. Mata Yun Luoshen menjadi gelap saat 9 kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan, sementara Li Zong mengertakkan gigi dan menahan serangan energi pertempuran Yun Luoshen. Dia mencoba melawan, tetapi dia tidak cukup kuat. Tiba-tiba, Li Zong merasa bahwa kekuatan itu menembus pertahanannya dan langsung memasuki tubuhnya. Dia menjerit kesakitan saat tubuhnya tiba-tiba terpental dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Pedang panjang di tangannya juga berguling ke samping. Dada Yun Luoshen naik dan turun dengan keras saat dia terengah-engah. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan itu saat itu. Jika Li Zong mengambilnya, dia tidak akan memiliki energi untuk bertarung lagi. Li Zong jatuh ke tanah, terlihat sangat kesakitan. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Yun Tianfan berdiri dari kursinya dengan gembira dan menatap Yun Luoshen dengan bibirnya yang gemetar. Bab 661 Rasa Keluarga Yun, 2. Kami menang. Luoshen menang. Yun Tianling berkata dengan suara serak, seolah-olah dia telah memecahkan semacam penghalang sihir. Yun Tianfan tidak bisa berbicara. Ombak di hatinya bergelombang seperti ombak yang menghantam pantai, dan tidak bisa berhenti. Keluarga Yun menang, mereka menang. Yun Luoshen tiba-tiba berbalik dan menatap ayahnya. Ayah dan anak itu terdiam sesaat. Mereka mungkin satu-satunya yang tahu apa yang telah mereka alami. Yun Feng tersenyum di udara dengan kepuasan. Sangat bagus, Yun Luoshen. Anda melakukannya dengan baik. Ayah, aku, Yun Luoshen hendak berkata dengan penuh semangat ketika pemimpin keluarga Li tiba-tiba berdiri dari kursinya dan meraung dengan wajah menghitam. Tunggu. Penonton terdiam. Kegembiraan penonton tiba-tiba mereda. Yun Feng mengerutkan kening dengan sedih di udara. Apa yang orang ini rencanakan? Tuan Si perlahan berdiri. Tuan Li, pemenangnya telah diputuskan. Apa yang harus kamu katakan? Pemimpin keluarga Li melambaikan tangannya dan seseorang segera maju untuk membantu Li Zong berdiri. Melihat betapa terlukanya Li Zong, pemimpin keluarga Li tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan pelipisnya berdebar. Dia kemudian melambaikan tangannya dan Li Zong sudah dibawa pergi. Pemenangnya sudah ditentukan. Apakah dia benar-benar menang? Yun Tianfan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tuan keluarga Li mencibir. Apa yang saya maksud? Semua orang melihatnya dengan jelas saat itu. Seseorang ikut campur. Itu sebabnya keluarga Yun menang. Oh, apakah Anda berbicara tentang saya? Yun Feng perlahan mendarat dari langit. Baik tuan dari keluarga Li dan tuan dari keluarga Si agak gugup. Tekanan kekuatan tingkat Raja Yun Feng perlahan menekan mereka berdua. Tuan dari keluarga Si sudah terlihat sangat mengerikan. Tuan dari keluarga Li masih bertahan. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Betul sekali. Itu kamu. Saya campur tangan. Apakah kamu melihat itu?
Yun Feng mengangkat alisnya. Tuan keluarga Li mengepalkan tinjunya. Jika bukan kamu yang meluncurkan elemen air saat itu, siapa itu? Mengapa? Sebagai pembangkit tenaga listrik, Anda bahkan tidak berani mengakui apa yang Anda lakukan. Yun Feng tersenyum. Ya, elemen air itu memang ulahku. Namun, elemen air saat itu tidak agresif sama sekali. Selain itu mengenai Yun Luoshen dan tidak membahayakan Li Zong. Bolehkah saya bertanya di mana tepatnya intervensi saya? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Anda melanggar aturan dengan ikut campur dalam kompetisi ini. Hasil dari pertempuran ini tidak masuk hitungan. Tuan Li, perlu saya ingatkan Anda bahwa Anda tidak memiliki keputusan akhir. Yun Tianfan meraung saat dia berjalan dan menarik Yun Luoshen di belakangnya. Dia menatap mata tuan keluarga Li. Luoshen menang dengan kekuatannya sendiri. Jika beberapa orang tidak tahan, mereka bisa bertarung lagi. Kamu, pemimpin keluarga Li sangat marah sehingga wajahnya memerah. Pada akhirnya, dia berkata, Tuan Si, bagaimana menurutmu? Wajah Guru Si menjadi gelap. Dia telah menendang jauh tanggung jawab dengan sangat cepat. Biarkan dia membuat keputusan. Guru Si memandang Yun Feng. Seseorang di antara kerumunan berteriak, kalau begitu biarkan mereka bertarung lagi. Apa yang harus ditakuti? Itu benar, biarkan mereka bertarung lagi. Master Si mengerutkan kening dan merasa bahwa memang agak sulit untuk menjadi pembawa damai. Setelah merenung lama, dia akhirnya berkata, tantangan dari posisi keluarga peringkat ketiga ini telah ditetapkan sejak lama. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur dengan cara apapun. Meskipun teman kecil ini tidak menimbulkan efek nyata, itu adalah fakta bahwa kamu melakukan sesuatu. Yun Feng sudah tidak senang saat mendengar ini. Butir-butir keringat muncul di dahi Guru Si. Namun, tantangan ini adalah pertarungan antara generasi muda, dan hanya ada satu pertarungan. Itu melanggar aturan untuk bersaing lagi. Jika mereka bertarung lagi, pasti akan ada pertempuran ketiga atau keempat. Pasti tidak akan ada habisnya. Jika kamu bersikeras, aku punya saran. Yun Feng mengangkat alisnya. Keluarga Li memandang tuan dari keluarga Si. Tuan dari keluarga Si terkekeh. Saya menyarankan agar kami mengirim 2 orang lagi. Kedua keluarga akan mengirim 2 orang terkuat mereka untuk bertarung lagi. Kemudian, kami tidak akan mengeluh tentang hasilnya. Baiklah. Saya pikir ini adalah saran yang bagus. Begitu tuan dari keluarga Si mengatakan itu, banyak orang di antara hadirin langsung setuju. Lambat laun, semakin banyak orang yang setuju. Tuan dari keluarga Li berdiri di sana dengan ekspresi yang rumit. Dia secara alami adalah orang yang mengirim keluarga Li keluar. Bagaimana dengan keluarga Yun? Namun, dalam situasi saat ini, jika keluarga Li tidak setuju, mereka harus secara otomatis tersingkir. Tentu, tuan dari keluarga Li setuju, dan begitu pula Yun Tianfan. Melihat mereka berdua bersedia bekerja sama, tuan dari keluarga Si tidak bisa tidak merasa lega. Dia memandang Yun Feng, seolah-olah dia meminta pendapatnya. Yun Feng tersenyum. Usulan tuan dari keluarga Si bagus. Keluarga Yun setuju dengan itu. Petik 2. Itu untuk yang terbaik. Kemudian, kalian berdua keluarga harus mempersiapkan juara kalian untuk pertempuran. Ini akan menjadi pertempuran terakhir. Tidak ada yang harus mengeluh ketika hasilnya keluar. Petik 2. Suasana mencapai lagi. Kontes sementara akan segera dimulai, dan itu adalah kontes antara 2 orang terkuat. Tidak akan memuaskan jika mereka tidak menonton kontes seperti itu. Mereka benar untuk datang hari ini. Pemimpin keluarga Li harus mewakili keluarga Li. Saya mendengar bahwa pemimpin keluarga Li telah mencapai tingkat menengah dari tingkat komandan. Dia sangat kuat. Ya, Yun Tianfan tidak sekuat tuan keluarga Li. Mereka mungkin kalah kali ini. Keluarga Yun mungkin mengirim sedikit itu. Gadis. Gadis kecil apa? Dia adalah pembangkit tenaga listrik. Apakah Anda tidak melihat itu? Beraninya kamu begitu tidak sopan. Orang-orang di bawah panggung semua mendiskusikan siapa yang akan dikirim keluarga Yun untuk bertarung. Di pihak keluarga Yun, Yun Tianfan tentu tidak ingin merepotkan Yun Feng, tetapi Yun Feng berkata, kompetisi ini dibatalkan karena aku. Saya harus lebih atau kurang bertanggung jawab. Selain itu, saya juga anggota keluarga Yun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk masalah ini. Karena Yun Feng bersikeras, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Jika Yun Feng bangun,
hasilnya akan sama bahkan jika beberapa tuan lain dari keluarga Li datang. Segera, kontes akan segera dimulai. Pemimpin keluarga Li berjalan keluar dengan wajah muram. Ketika dia melihat bahwa Yun Feng dikirim oleh keluarga Yun, dia meraung lagi, "Keluarga Yun, kamu terlalu hina." "Tuan Li, ada apa sekarang?" Tuan Si tidak bisa tidak merasa sedikit frustrasi. Dia adalah orang yang suka usil saat itu, dan dia menyebabkan masalah lagi. Tuan dari keluarga Li memandang Yun Feng dan hanya merasa marah. Jika dia melawannya, dia pasti akan kalah. Tidak mungkin baginya untuk menang. Bukankah keluarga Yun menggertaknya dengan kekuatan mereka? "Tuan Li, apakah Anda punya pertanyaan lain?" Yun Feng bertanya sambil tersenyum. Tuan dari keluarga Li berteriak dengan marah, "Keluarga Yun harus mengirim seseorang dari keluarga mereka. Kamu sama sekali bukan dari keluarga Yun di kota Jushui." Bab 662 Rasa Keluarga Yun 3. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Bagaimanapun, Yun Feng baru muncul baru-baru ini. Jika dia benar-benar anggota keluarga Yun di kota Jushui, semua orang pasti sudah lama bertemu dengannya. Setelah mendengar ini, semua orang mendiskusikannya secara pribadi. Master Si juga menatap Yun Feng dengan tatapan ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti itu. "Teman muda, bagaimana menurutmu? Siapa bilang aku bukan dari keluarga Yun? Nama keluarga saya adalah Yun dan nama panggilan saya adalah Feng." Mengapa kita harus mempercayainya? Jika keluarga Yun benar-benar memiliki seseorang sepertimu, apakah statusnya saat ini lebih rendah? Tuan keluarga Li dengan kuat berpegang teguh pada titik ini dan tidak akan melepaskannya. Yun Tianfan berdiri dengan ekspresi buruk. "Tuan keluarga Li, kami tidak perlu melaporkan kepada Anda siapa yang dimiliki keluarga Yun, kan? Kamu tidak perlu menjamin dia. Semua orang melihat bahwa dia muncul begitu saja. Dia sama sekali bukan anggota keluarga Yun. Bisakah kamu tidak begitu usil?" Sebuah suara terdengar tidak tergesa-gesa. Yun Feng terkejut. Dia tidak tahu kapan Yan Che dan Ku Lanyi berbaur dengan kerumunan. Yan Che menatap tuan dari keluarga Li dengan ejekan di matanya. Bahkan jika tidak bisakah dia bergabung dengan keluarga Yun sekarang? Bahkan jika nama belakangnya bukan Yun, tidak bisakah dia mengubahnya sekarang? Tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu, kan? Wajah pemimpin keluarga Li tiba-tiba memerah. Beberapa orang setuju dengan apa yang dikatakan Yan Che. Memang, ini adalah bisnis keluarga Yun. Sebagai orang luar, itu bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Kamu memanfaatkan kekuatanmu untuk menggertak orang lain. Ini, pemimpin keluarga Li sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Suara lain yang tidak tergesa-gesa terdengar. Yun Feng sudah memiliki senyum di matanya. Ku Lanyi berkata, "Hanya karena Anda tidak dapat memiliki sesuatu, Anda tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Mengapa keluarga Yun tidak bisa memilikinya? Atau apakah Anda pikir dia harus bergabung dengan keluarga Li? Jika pemimpin keluarga Li menganggap itu tidak adil, Anda dapat menemukan pembangkit tenaga listrik serupa untuk bergabung dengan keluarga Li. Tidak ada yang akan mengatakan apapun, tetapi Anda harus membuat pembangkit tenaga listrik ini menghormati Anda terlebih dahulu." Petik 2. Pemimpin keluarga Li marah dengan apa yang dikatakan Yan Che dan Ku Lanyi. Yan Che melirik Ku Lanyi. "Ini pertama kalinya aku merasa kita memiliki kesamaan." Ku Lanyi memutar matanya ke arah Yan Che. "Itu hanya ilusi." "Betul sekali. Tuan Li, Anda sangat pelin-pelan. Apakah kamu takut?" Seseorang berteriak keras, yang segera menyebabkan ledakan tawa. "Aku berkata, seperti yang dikatakan pemuda itu saat itu, kamu seharusnya menemukan pembangkit tenaga listrik. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tepat. Jika Anda ingin menemukannya, cepatlah. Jangan buang waktu kami." Tuan dari keluarga Li sangat marah sehingga seluruh tubuhnya menggigil. Temukan pembangkit tenaga listrik yang sama dengan Yun Feng. Di mana dia akan menemukan mereka? Bahkan jika dia menemukannya, mereka tidak akan melihatnya secara langsung. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi bagi keluarga kecil peringkat ketiga untuk dapat menyewa pembangkit tenaga listrik seperti itu. Pemimpin keluarga Li menatap Yun Feng dengan marah. Keluarga Yun, keluarga tanpa peringkat, sebenarnya memiliki orang seperti itu. Apakah mereka menyelamatkan dunia dalam kehidupan terakhir mereka? Mengapa keluarga Li tidak beruntung? Pada akhirnya, mereka hanya cemburu.
Mereka cemburu karena Yun Feng ada di keluarga Yun. Mereka cemburu bahwa keluarga yang tidak memiliki peringkat dapat memiliki pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tuan Li, bisakah kita mulai? Yun Feng bertanya dengan santai. Pembuluh darah di leher tuan keluarga Li menonjol. Mulai pantatku. Tidak mungkin baginya untuk menang. Bahkan jika dia bertarung, dia akan kalah. Tuan dari keluarga Li berjuang selama beberapa detik dan akhirnya berbalik. Dia menjentikkan lengan bajunya dan bersiap untuk pergi. Apakah kamu mengakui kekalahan? Kata-kata Yun Feng datang. Tuan keluarga Li menggertakkan giginya dan pergi dengan wajah pucat. Gelombang ejekan tiba-tiba meledak dari kerumunan. Jelas bahwa pendekatan master dari keluarga Li membuat semua orang tertawa. Keluarga peringkat ketiga, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Kemudian, sorakan datang. Keluarga Yun tiba-tiba bangkit dari keluarga tanpa peringkat menjadi keluarga peringkat ketiga, yang membuat banyak orang merasa sangat terkesan. Bagaimanapun, Yun Luoshen mengandalkan kemampuannya sendiri dalam pertempuran saat itu. Keluarga Yun tidak memenangkan pertempuran ini dengan kekuatan Yun Feng sendiri. Meskipun Yun Feng merupakan faktor yang sangat diperlukan, upaya keluarga Yun sendiri juga sangat penting. Keluarga Yun memang berbeda dari sebelumnya, dan keluarga Li langsung diturunkan peringkatnya. Semua yang mereka miliki sebelumnya akan diserahkan kepada keluarga Yun. Kerumunan bersorak, dan seorang wanita di sudut berbalik dan pergi dengan malu dan kesakitan. Jika dia tahu bahwa keluarga Yun akan seperti ini, dia tidak akan pergi tidak peduli apa yang dia katakan. Dia akan tinggal di keluarga Yun dengan patuh, tapi sudah terlambat sekarang. Dia benar-benar dikeluarkan dari keluarga Yun. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan mata wanita itu menjadi cerah. Benar, dia punya anak. Yun Tianling mungkin bisa memaafkannya demi anak itu. Memikirkan hal ini, wanita itu lari dari kerumunan. Keluarga Yun melompat ke keluarga peringkat ketiga. Rumah bobrok yang dulu mereka tinggali secara alami ditinggalkan. Semua orang pindah ke rumah besar dengan senang hati dan mengambil alih semua yang menjadi tanggung jawab keluarga Li. Sejak keluarga Yun naik ke keluarga peringkat ketiga, semuanya telah berubah. Keluarga Si tampaknya menjadi sangat ramah. Mereka datang ke rumah baru keluarga Yun dari waktu ke waktu. Keluarga Li, yang telah direduksi menjadi keluarga tanpa pangkat, telah menghilang dari pandangan orang. Tidak ada yang peduli lagi dengan mereka. Setelah tantangan untuk peringkat ketiga berhasil, itu akan memakan waktu 5 tahun bagi mereka untuk ditantang. Tuan dari keluarga Li tahu seberapa jauh Yun Luoshen akan pergi dalam 5 tahun. Jika keluarga Li kalah kali ini, mereka akan benar-benar kalah total. Sebulan setelah keluarga Yun memperoleh kekuasaan dan mengambil alih bisnis keluarga Li, keluarga Si sering mengunjungi mereka, terutama Si Chaihua. Yun Luoshen dulunya adalah orang yang mengejar Si Chaihua, tetapi situasinya berubah. Si Chaihua lah yang mengejar Yun Luoshen. Yun Luoshen sudah luar biasa dalam penampilan, dan dengan latar belakang keluarga dan kekuatan luar biasa di antara teman-temannya, dia langsung menjadi anak lajang yang populer di kota Jushui. Beberapa keluarga kecil mendesak putri mereka untuk lebih dekat dengan Yun Luoshen sebanyak mungkin. Akan sangat bagus jika Yun Luoshen menyukai mereka. Secara alami, Si Chaihua tidak akan membiarkan gadis lain mendekati Yun Luoshen, seolah-olah Yun Luoshen adalah milik pribadinya. Dia seperti harimau betina, menjaga terhadap orang lain, yang membuat Yun Luoshen sakit kepala. Dia telah mendekati Si Chaihua karena Yun Tianfan yang memintanya. Dia tidak menyukainya sama sekali. Keluarga Si tentu rela membiarkan Si Chaihua menikahi Yun Luoshen. Niat lain dari keluarga Si adalah, tentu saja, untuk mengikat Yun Feng. Dilihat dari sikap Yun Feng, dia sangat mementingkan keluarganya. Jika Si Chaihua bisa menikah dengan keluarga Yun, dia akan dianggap setengah dari keluarga Yun, dan keluarga Si juga akan mendapat banyak manfaat. Bab 663 Rasa Keluarga Yun 4. Keterikatan tanpa henti Si Chaihua hampir membuat Yun Luoshen gila. Pada akhirnya, dia hanya menutup pintu dan tidak keluar. Dia tidak menyangka Si Chaihua bisa pulang. Yun Feng tidak bisa tidak merasa lucu ketika dia melihat betapa frustrasinya Yun Luoshen. Yun Luoshen memberitahu Si Chaihua bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun padanya, tetapi Si Chaihua bertekad untuk menikahi Yun Luoshen. Dia membuat Yun Luoshen berteriak setiap hari, bagaimana saya bisa menyingkirkannya? Kulanyi dan Yan Che sama-sama sombong.
Meskipun kedua pria itu secara alami bermusuhan, mereka memiliki kepribadian buruk yang sama. Keduanya sangat senang melihat Yun Luoshen mengerutkan kening setiap hari. Beberapa binatang ajaib lainnya juga menonton drama dengan santai. Yun Feng ingin berbicara dengan Yun Seng dan Mu Xiaojin akhir-akhir ini, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sound transmission Jade telah kehilangan efeknya. Setelah mengetahuinya, Yun Tianfan menjelaskan kepada Yun Feng bahwa hanya alat transmisi suara dari Aula Zonglin yang dapat digunakan di area Aula Zonglin. Juga, komunikasi dengan benua timur benar-benar terputus di sini. Mendengar itu, Yun Feng merasa aneh. Komunikasi dimungkinkan di Aula Bulan Cerah, tetapi mengapa itu terisolasi di area Aula Zonglin? Dia menyadari bahwa 3 bulan telah berlalu, dan hari persalinan Xiao Jin semakin dekat. Yun Feng berencana untuk kembali setengah bulan sebelumnya. Kali ini, dia pasti akan membawa kembali keluarga Yun dari benua barat. Ini akan menjadi kejutan bagi ayahnya yang cemberut. Di kota Jushui, posisi keluarga yang paling kuat jelas telah berubah juga. Keluarga Si perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda menyerah. Lagi pula, dengan Yun Feng di sini, keluarga Si tidak akan berani untuk tidak menyerah. Yun Feng bahkan berencana untuk membawa Yun Army atau prajurit dari Red Maple Mercenary Team ke benua barat jika memungkinkan. Bagaimanapun, keluarga Yun dari benua timur sudah menjadi eksistensi yang unggul. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Namun, keluarga Yun dari benua barat baru saja mulai berkembang dan situasi benua barat jauh lebih rumit daripada benua timur. Penjaga keluarga sangat diperlukan. Sangat mungkin untuk merekrut penjaga keluarga di sini. Namun, Yun Feng berpikir bahwa kekuatan orang yang dia rekrut adalah masalah, dan ada juga masalah kesetiaan. Butuh waktu untuk melatih tim penjaga setia untuk keluarga, dan keluarga Yun di benua barat tidak punya waktu untuk melakukannya. Tentara Yun dan tim tentara bayaran Maple Merah adalah pilihan terbaik. Di mata mereka, Yun Feng adalah keyakinan mereka. Dalam hal kesetiaan, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Itu juga semacam pelatihan bagi mereka untuk datang ke benua barat. Tentara Yun dapat dianggap menganggur dalam situasi saat ini di benua timur, dan tim tentara bayaran Maple Merah sedikit tertahan ketika mereka melakukan sesuatu di benua timur. Begitu mereka datang ke benua barat, itu akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Tentara Yun tidak perlu disebutkan. Mereka akan melakukan apapun yang diminta Yun Feng. Adapun tim mercenari Maple Merah, Yun Feng tersenyum. Dia harus menemukan cara yang baik untuk mengirim sekelompok besar orang ke benua barat sekarang. Lagi pula, dia bisa melintasi pegunungan Magic Beast sendirian, tetapi tidak dengan para pejuang ini. Yun Feng telah memikirkan pertanyaan ini selama beberapa hari terakhir. Ada 100 tentara di tentara Yun saja. Itu adalah masalah besar bagaimana 100 orang ini bisa mencapai benua barat dengan aman. Kulanyi melihat bahwa Yun Feng telah mengerutkan kening akhir-akhir ini. Apa yang kamu khawatirkan? Kulanyi mengulurkan tangan dan memisahkan alis Yun Feng. Yun Feng mengatakan apa yang dia pikirkan dengan suara rendah. Apakah ada cara untuk memindahkannya dalam skala besar sambil memastikan keamanan dan privasi? Kulanyi mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba tersenyum. Kupikir kau mengkhawatirkan sesuatu. Bukankah itu sederhana? Sebuah wadah dimensi. Tentu saja, jika Anda memiliki wadah berdimensi yang dapat menyimpan barang dalam jumlah besar seperti itu. Petik 2. Kulanyi berkata sambil tersenyum dan menyentuh pipi Yun Feng. Apa yang dikatakan Kulanyi membuat Yun Feng merenung dalam-dalam. Wadah dimensi adalah ide yang bagus. Namun, di mana dia bisa menemukan wadah dimensi yang bisa menampung 100 orang? Wadah berdimensi besar seperti itu. Ah! Yun Feng tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Kulanyi mengerutkan kening. Apa yang salah? Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang jernih berkilauan. Aku sudah memikirkannya. Ini memang ide yang bagus. Yun Feng tiba-tiba menarik wajah Kulanyi ke bawah, dan mencium pipi Kulanyi dengan bibir merahnya. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Yun Feng sudah menghilang. Kulanyi hendak membuka tangannya dan memeluknya, ketika dia meleset. Kamu berlari terlalu cepat. Kulanyi tersenyum tak berdaya. Dia menyentuh sisa kehangatan di sisi pipinya dengan jarinya dan melengkungkan bibirnya yang tipis. Lupakan. Saya hanya akan menerima hadiah terima kasih kali ini. Ini tidak akan sesederhana itu lain kali. Petik 2.
Yun Feng terbang kembali ke kamarnya dan segera menutup matanya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, liontin batu giok berbentuk naga muncul di tangannya. Ada senyum di mata Yun Feng. Benar, kenapa dia tidak memikirkan itu? Dia selalu memiliki wadah spasial yang dapat menampung begitu banyak orang. Istana Naga. Selama dia memperbaiki Istana Naga lagi, itu akan baik-baik saja. Sekarang, jika bukan karena masalah ini, Yun Feng mungkin akan melupakan penyempurnaan Istana Naga. Dia hanya menyempurnakan sebagian kecil Istana Naga untuk saat ini dan hanya bisa mengirim orang ke tingkat ke-10. Namun, saat ini, dia tidak mengirim beberapa orang, tetapi ratusan orang. Dan dia tidak bisa begitu saja mengontrol level ke-10. Yun Feng mengambil keputusan dan segera duduk bersila. Liontin batu giok berbentuk naga segera melayang di udara dan kekuatan mentalnya melonjak keluar dengan keras, menyelimuti liontin batu giok berbentuk naga dengan rapat. Yun Feng perlahan menurunkan matanya. Kemajuan pemurnian Istana Naga harus dipercepat sekarang. Di suatu tempat di dalam Istana Naga, sepasang mata abu-abu terbuka dengan malas. Merasakan gerakan Yun Feng, tawa serak keluar. Saya pikir gadis ini akan membutuhkan beberapa dekade lagi untuk memikirkan memperbaikinya. Haha, dia pasti berencana melakukan sesuatu dengan Istana Naga. Suara tua lainnya terdengar. Mata abu-abu lelaki tua itu berkilauan dan dia menutupnya lagi. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Saya hanya ingin dia memperbaikinya. Aku sudah menunggu cukup lama, Pak Tua, dunia luar masih lebih menarik. Bertahun-tahun telah berlalu. Apa gunanya keluar? Jangan hanya berdiri di sana dan berbicara. Apakah kamu tidak ingin keluar juga? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hehehehe, suara tua itu tertawa, menggema di area kosong Istana Naga. Siapa di antara kita yang tidak mau keluar? Tunggu saja, tunggu saja. Pergi tidur. Ini sangat bising. Suara serak itu terdiam setelah mengatakan ini. Suara lama tidak bergerak lagi, dan kedamaian dipulihkan di Istana Naga. Di lantai 10 Istana Naga, Xia Qing, yang telah berlatih di sini, perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya yang indah, semacam cahaya bergerak melintas di antara mereka. Temperamen gadis kecil itu berubah drastis. Dia masih memiliki wajah muda itu, tetapi dia terlihat sangat berbeda. Bab 664 Keluarga Pin Yun 5. Xia Qing berdiri dan melihat sekeliling. Sudut bibir merahnya perlahan naik. Menguasai. Yun Feng, yang sedang menyempurnakan Istana Naga, sangat senang mendengar suara ini. Qing Qing, apakah latihanmu sudah selesai? Xia Qing tertawa. Aku tidak mengecewakanmu. Aku telah mencapai level komandan. Yun Feng sangat puas dan bangga dalam pikirannya. Dalam waktu kurang dari setahun, Xia Qing telah menembus ke tingkat komandan. Kepadatan unsur di tingkat ke-10 Istana Naga membuat kecepatan kultivasi Xia Qing beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Xia Qing juga tampaknya telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerobos ke level ini dalam waktu singkat. Dia memang tidak mengecewakan Yun Feng. Sangat bagus. Suara Yun Feng datang. Xia Qing melihat bahwa lingkaran sihir telah diaktifkan di sudut lantai 10. Hanya mereka yang berada di level komandan yang bisa melewati lingkaran sihir ini. Kamu bisa keluar sekarang. Xia Qing mengangguk. Aku sedang memperbaiki tempat ini sekarang. Ada baiknya kamu keluar. Beritahu Kulanyi dan yang lainnya bahwa saya akan mengasingkan diri. Jangan ganggu aku. Xia Qing berdiri di dalam lingkaran sihir, dikelilingi oleh cahaya hangat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berdiri di depan Yun Feng. Xia Qing memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Yun Feng, tetapi melihat Yun Feng sedang sibuk, dia tidak mengganggunya. Yun Feng membuka matanya dan menatap Xia Qing dengan setuju. Xia Qing segera memasang senyum cerah. Persetujuan tuannya sudah cukup baginya. Setelah Xia Qing keluar, Yun Feng segera menyegel ruang di sekitarnya dan menyempurnakannya dengan sepenuh hati. Ketika Xia Qing keluar dari ruangan, dia agak bingung. Di mana tempat ini? Api kecil, yang berada di luar bersama Lan Yi, Bakso, dan Yao Yao, tiba-tiba merasakan sesuatu. Kilatan kegembiraan melintas di mata serigalanya saat tiba-tiba berubah arah dan berlari kembali ke kota Jushui. Kakak api, kemana kamu akan pergi? Teriak Lan Yi. Api kecil meraung tanpa melihat ke belakang, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya dalam suaranya.
Gadis bodoh itu keluar. Lan Yi juga senang ketika mendengar itu. Murid guru, Qing Qing, keluar. Lan Yi segera mengambil Yao Yao dan mengikuti api kecil kembali ke kota Jushui. Sementara Xia Qing bingung, dia melihat seorang pemuda tampan masuk. Dia bingung ketika melihatnya. Siapa? Anda? Xia Qing hendak bertanya di mana dia ketika dia mendengar suara seorang gadis muda. Ekspresi anak muda itu berubah drastis setelah mendengar itu. Sebelum Xia Qing bisa bereaksi, dia tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Qing tiba-tiba ditarik ke dalam pelukan pemuda tampan itu. Wajahnya memerah dan dia berjuang untuk pergi tanpa berpikir. Meskipun pemuda itu kurus, dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia melingkarkan tangannya di sekitar Xia Qing dan memeluknya lebih erat lagi. Napas pria muda yang cemas dan sedikit panas menyembur ke pipi Xia Qing. Xia Qing merasa wajahnya pasti terbakar. Rindu, bantu aku. Pemuda tampan itu berbisik cepat. Sebelum Xia Qing menyadari apa yang dia lakukan, orang lain sudah bergegas keluar. Ketika dia melihat dua orang saling berpelukan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Yun Luoshen. Siapa dia? Xia Qing tercengang. Yun Luoshen. Nama belakangnya adalah Yun. Apakah dia keluarga gurunya? Yun Luoshen memeluk Xia Qing lebih dekat. Xia Qing bisa merasakan tangan Yun Luoshen di pinggangnya hangat dan berkeringat. Dia gadis yang kucintai, tentu saja. Si Caihua, berapa lama kamu akan menggangguku? Mendengar percakapan di antara mereka berdua, Xia Qing akhirnya mengerti sesuatu. Tampaknya pemuda ini sedang direcoki. Sebagai murid guru, dia menganggap bisnis keluarga gurunya sebagai bisnisnya sendiri. Jika keluarga gurunya membutuhkan bantuan, dia pasti harus menawarkannya. Xia Qing berhenti berjuang. Merasakan bahwa gadis di lengannya menjadi lunak, Yun Luoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Terima kasih. Dia berbisik di telinga Xia Qing dengan lembut. Tindakan ini tentu sangat genit di mata si Caihua. Kamu jalang. Tinggalkan Yun Luoshen. Dia milikku. Si Caihua berteriak, seolah dia lupa bahwa ini adalah rumah keluarga Yun. Si Caihua, apakah kamu sudah selesai? Aku tidak menyukaimu. Tidak bisakah kamu mendengarku? Ini adalah keluarga Yun. Kamu tidak boleh berteriak di sini. Yun Luoshen berdiri di sana dengan ekspresi mengerikan dan memeluk Xia Qing lebih erat lagi, takut si Caihua akan menyakitinya. Kau selalu ada di sekitarku. Aku yang kamu suka. Apa yang salah dengan pernikahan antara keluarga Si dan keluarga Yun? Apa aku tidak pantas untukmu? Dari mana dia berasal? Siapa dia? Si Caihua menatap Xia Qing dengan amarah di matanya. Xia Qing berpikir sejenak dan dengan lembut mendorong lengan Yun Luoshen menjauh. Saat kekuatannya meningkat, Xia Qing bukan lagi gadis bodoh itu. Meskipun usianya tidak bertambah, kebijaksanaannya telah meningkat. Nona Si, jika Luo Chen tidak memiliki perasaan padamu lagi, mengapa kamu harus memaksanya? Kaulah yang akan menderita pada akhirnya, kata Xia Qing dengan sungguh-sungguh. Si Caihua langsung marah setelah mendengar itu. Siapa kamu? Apa hakmu untuk memberiku pelajaran? Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda masih ingin merangkak ke dalam keluarga Yun, berhentilah bermimpi. Xia Qing tertawa. Yun Luoshen sakit kepala. Jika dia tahu bahwa wanita ini seperti ini, dia tidak akan mendekatinya saat itu, apapun yang terjadi. Dia benar-benar kentang panas yang tidak bisa dia buang bahkan jika dia mau. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak memiliki persaingan yang adil? Xia Qing berkata dengan acuh tak acuh. Si Caihua segera tersenyum. Di matanya, Xia Qing tampak lebih muda darinya. Bagaimana gadis muda seperti itu ingin bersaing dengannya dengan cara yang adil? Besar, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan saya dalam hal latar belakang dan status keluarga? Mengapa kita tidak bertarung dengan kekuatan kita? Si Caihua tersenyum bangga. Dia berada di puncak level 5 sekarang. Seberapa kuat gadis itu? Tentu, jawab Xia Qing sambil tersenyum. Yun Luoshen agak cemas. Si Caihua, apakah Anda masih memiliki rasa malu? Saya suka dia. Apa yang bisa kau lakukan? Jika kamu marah, datanglah padaku. Yun Luoshen berlari di depan Xia Qing. Wajah si Caihua menjadi semakin merah. Xia Qing mendorong Yun Luoshen ke samping. Apakah kamu tidak ingin menyingkirkannya? Ini adalah kesempatan yang baik. Lihat saja dari samping. Yun Luoshen didorong ke samping. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa,
si Caihua sudah siap menyerang. Dia belum melepaskan kekuatannya ketika dia merasakan hembusan angin yang kuat. Si Caihua hanya merasakan kehangatan tiba-tiba di pipinya. Xia Qing berdiri di sana dan perlahan menurunkan tangannya. Elemen hijau lembut menempel di sekitar tubuhnya. Si Caihua berkedip dan menyentuh pipinya. Cairan hangat menodai jarinya. Itu adalah darah.